Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar anak-anak Ustaz kelas 9 semuanya? Mudah-mudahan kita semua yang di MTS Al-Fatah Padang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa minggu yang lalu kita telah mulai pelajaran kita dengan judul Ra'sus Sanatil Hijriyah, yaitu tahun baru Hijriah. Di sini kalau kita lihat, Anda lihat di kotak-kotak yang tersedia ada nasyatu awal. Ini kegiatan kita pertama. Di sana ada memperkenalkan tentang sebuah cerita, mufradat, kosakata, dan kita mendengar yang disampaikan oleh beberapa video dahulunya, dan juga ada latihan. Lalu ada kegiatan kedua, ketiga, dan keempat. Kita sudah melalui beberapa pelajaran, termasuk juga kosakata sudah kita pelajari. Di sini ada beberapa susunan kata yang mesti kita perhatikan juga. Ini ada di halaman 16 di buku PDF kita. Ini tentang susunan atau perubahan kata. Coba Anda lihat, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, mungkin apa ini Ustaz, tak paham kami ya. Jadi sini kita akan menjelaskan lagi satu persatu. Coba Anda perhatikan ad-dhamair. Dhamair itu artinya adalah kata ganti. Atau kalau bahasa lainnya dhamir, kata ganti juga. Kata ganti mana yang akan kita ubah? Kita fokus ke fi'il madhi, yaitu kata kerja yang telah lampau atau kata kerja yang telah berlalu. Jadi contoh yang kita ambil, ini contohnya. Atau hasilnya nanti, contohnya itu semuanya pakai kata asalnya hajaro. Hajaro artinya berpindah atau hijrah. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama huwa. Huwa sebagaimana Anda pelajari kelas 7 dahulu, huwa artinya adalah dia laki-laki. Huma dia juga, tapi untuk dua orang. Hum itu artinya adalah mereka. Jadi kalau di dalam bahasa Arab untuk satu orang laki-laki namanya huwa, dia laki-laki satu orang. Kalau untuk dua orang namanya huma. Kalau untuk lebih dari dua orang maka pakai kata-kata hum. Jadi itu beda bahasa Arab dengan bahasa lainnya. Tapi kalau kita bahasa Indonesia paling dia dua orang, dia tiga orang, dia lima orang, masih pakai kata dia saja. Tetapi kalau bahasa Arab beda. Huwa, huma, hum. Artinya memang dia laki-laki, tetapi penggunaannya disesuaikan apakah untuk satu orang, dua orang, atau tiga orang. Dah, sekarang Anda sudah mulai paham. Yang tiga di atas ini adalah untuk laki-laki semuanya. Jadi ini khusus untuk laki-laki. Dia ada beberapa kelompok. Lalu yang di bawahnya lagi hiya, huma, hunna. Ada lagi tiga itu juga untuk perempuan. Seperti yang laki-laki tadi, hiya itu untuk perempuan satu orang, huma berdua, hunna lebih dari dua orang. Jadi dia perempuan lebih tiga orang atau lebih lima orang, maka pakai kata hunna. Begitu juga di bawahnya, anta apa artinya? Anta artinya adalah kamu. Ini juga untuk tiga sekaligus kita pakai. Anta, antuma, antum. Jadi anta untuk satu orang, antuma dua orang, antum untuk tiga orang atau lebih. Jadi antum. Ada misalnya Ustaz mengatakan fahimtum. Jadi di sini terambil dari kata antum. Antum itu kamu semuanya, kalian semua. Jadi antum. Fahimtum, apakah kalian semua paham? Itu artinya. Jawabannya nanti kita pelajari di bawah ada itu.
Lalu anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Itu sama seperti yang di atas tadi. Kalau anta untuk laki-laki, kalau anti untuk perempuan. Antuma sama untuk 2 orang. Antunna. Kalau untuk laki-laki semuanya itu antum. Atau gabung laki-laki perempuan itu pakai antum juga. Tapi kalau semuanya perempuan saja, maka pakai kata antunna. Kalian semuanya antunna. Lalu ana. Ana itu apa artinya? Saya. Nahnu, kami. Jadi jawaban yang tadi Ustaz nanya kan, fahimtum, apakah kalian paham? Jawabannya fahimna. Ini dia, fahimna. Terambil dari kata nahnu, fahimna. Maka fahimna, kami paham. Dah, untuk itu Ananda paham terlebih dahulu. Silakan nanti Ananda catat, tulis arti di sebelahnya. Misalnya huwa, dia laki-laki, buat tanda kurung 1. Kalau huma, dia laki-laki, buat dalam kurung 2. Kalau hum, mereka laki-laki. Paham tum? Ya. Kita lanjutkan. Itu baru perkenalan dengan kata gantinya saja. Kita masuk ke bagian fi'il madhinya, yaitu perubahan kata. Di sini kita lihat ada beberapa perubahan, tapi Ananda fokus dulu ke yang bagian pertama. Jadi fi'il madhi itu kita lihat asalnya dulu. Asal katanya apa? Misalnya fa'ala ini. Fa'ala artinya melakukan. Jadi fa'ala ini dia sebagai acuan kita. Fa'ala. Jangan acuan kita yang ke bawah-bawah dulu, acuan kita yang paling atas. Fa'ala. Kalau misalnya fa'ala ini untuk huwa saja. Untuk huwa. Berarti untuk dia laki-laki 1 orang. Kalau untuk huma, ya, kalau untuk huma, bagaimana kita makainya? Maka di sini kalau kita lihat, coba Ustaz perlihatkan satu persatu perubahannya. Kalau dia huwa tadi, dia berasal dari fa'ala. Fa'ala. Maka kalau dia kita ubah jadi huma, jadinya fa'ala. Coba perhatikan dulu. Fa'ala kita tambah dengan alif lam. Jadinya apa? Maka jadinya adalah fa'ala. Ini kalau untuk huma. Kalau untuk hum, kita ubah lagi. Kalau fa'ala tadi asalnya fa'ala, kita tulis lagi asalnya fa'ala. Kita tambah dengan waw dan tanda dia fathahnya tadi. Maka kalau kita gabungkan, ini tidak bisa kita baca, maka kita harus menjadikannya, yang ini kita hapus, ini kita hilangkan, lalu kita kasih baris sesuai dengan yang selanjutnya, fa'alu. Sampai di situ paham? Fa'alu. Begitu juga selanjutnya. Jadi perubahan di akhirnya itu yang kita perhatikan. Kita perhatikan